Di tengah hiruk-pikuknya kendaraan di jalanan kota, terdapat salah satu mobil yang kini tengah diisi oleh Bara dan juga Nara. Keduanya sama-sama diam. Hingga sesaat kemudian, Nara memecahkan keheningan dengan pertanyaannya. "Perempuan tadi siapa, Kak?" tanya Nara dengan suara pelan. Jemarinya saling memilin satu sama lain di pangkuannya. Bara mengerutkan dahi. "Yang mana?" tanyanya bingung. Ia lupa jika tadi Keira mendatangi kantornya. "Itu, yang tadi ada di ruangan kakak sambil nangis-nangis," perjelas Nara. Bara sedikit berpikir. Tak lama kemudian, ia paham siapa yang Nara maksudkan. "Tetangga Laskar." Nara memandang Bara heran. "Tetangga Kak Laskar?" tanya Nara memastikan. Bara mengangguk, masih dengan pandangan fokus pada jalanan di hadapannya. "Kok sampai ruangan kakak?" tanya Nara tak habis pikir. Ini suaminya sedang tidak berbohong kan? Bara memandang Nara sebentar yang kini juga tengah menatapnya. "Nanyain status saya." "Status?" gumam Nara. "Buat apa?" tanyanya kemudian. "Menurutmu?" tanya balik Bara. Nara mencebikkan bibirnya sebal. Kakak. Kan aku nanya kakak, malah tanya balik." Sungut Nara kesal. Bara terkekeh, membuat Nara makin merengut karena setelahnya Bara malah tak menghiraukan pertanyaannya. "Kak, jawab." Rengeknya dengan tangan sudah memegangi lengan berotot Bara yang tengah menyetir. "Kenapa? Kamu cemburu?" Bara malah makin menjahili Nara, membuat istrinya tersebut makin kesal dengan kelakuannya. "Enggak tuh, kalau nggak mau jawab ya udah," kesal Nara. Duduknya tak lagi menghadap Bara. Dengan dongkol, Nara menghitungi jumlah motor yang mereka lewati dari balik jendela. Bara terkekeh. "Gak usah merajuk gitu." Godanya dengan tangan sudah mengelus rambut Nara. Namun kepala itu dengan cepat menghindar. Karena Nara yang terus diam tanpa mau memandangnya, akhirnya Bara menyerah menjahili Nara. "Dia suka sama saya, dan gak terima kalau saya sudah beristri," jelas Bara akhirnya. Nara yang mendengar makin masam saja wajahnya. "Kenapa gak terima?" tanya Nara berupa gumaman. Namun pendengaran tajam Bara mampu mendengarnya. "Karena istri saya lebih cantik, lebih baik, dan lebih segalanya dibanding dia." Wajah Nara langsung memanas mendengarnya. Pipinya memerah hingga ke leher dan telinga. "Apa sih, Kak? Gombal terus dari pagi tadi perasaan?" Nara pura-pura acuh. Ia memalingkan wajah menghadap jendela tak ingin ketahuan tengah salah tingkah. "Saya nggak gombal," sangkal Bara. Ia menatap sebentar Nara lalu tersenyum kecil. Istri kecilnya itu tak bisa bohong jika sedang salah tingkah. Bara tak akan tertipu. Pipi Nara makin memerah. Perutnya terasa seperti tengah dipenuhi oleh kupu-kupu yang berterbangan. "Halah," cibir Nara. Bara terkekeh. Bersama Nara, ia selalu saja lupa dengan wajah datarnya. "Saya serius," ucap Bara dengan tangan merambat membelai sebelah pipi Nara. Nara menahan senyumnya, namun tak bisa. "Kak, fokus nyetir aja, gak usah ngegombal," gerutu Nara tanpa mau melihat Bara. Takut makin salah tingkah tak karuan. Bara kembali terkekeh. Bersama Nara, dunia kelabunya terasa sangat berwarna, membuatnya tanpa sadar selalu menarik kedua sudut bibirnya ke atas. Nara dunianya, tempatnya menemukan apa itu kebahagiaan sebenarnya. Usai pulang dari kantor Bara, mereka berdua tak langsung pulang melainkan mampir ke sebuah restoran terlebih dahulu, demi menenangkan perut Nara yang sudah keroncongan karena kelaparan. "Jadi mau makan apa?" tanya Bara cukup lelah menunggu Nara memesan makanan. Sejak tadi, istrinya itu hanya sibuk membolak-balik menu makanan saja. "Bentar, Kak, masih bingung," ucap Nara masih fokus pada buku menunya. "Pesan aja semuanya," ucap Bara enteng. Nara mendelik. "Ntar mubazir,
Gak baik tahu buang-buang makanan sementara di luar sana banyak yang gak bisa makan. Ceramah Nara panjang lebar. Bara terkekeh. Ya udah, kalau gitu buruan pesen. Kakak mah, aku lagi bingung ini. Keluh Nara sambil kembali fokus pada buku menunya. Sahut Bara tak mau memperpanjang masalah. Permisi kak, boleh minta nomornya nggak? Di antara kesibukan Nara mencoba menentukan menu makanannya, tiba-tiba saja seorang remaja berseragam SMA mendatangi meja yang ditempatnya dengan Bara. Hah? Bio Nara. Ia sedikit linglung. Mau apa tadi? Suara Bara menyambut, dengan aura mencekam yang mulai Nara rasakan. Nomor adiknya bang, boleh dong dikasih. Ucap remaja tersebut dengan cengengesan. Istri saya, bukan adik saya. Jadi kalau mau minta langsung nomor saya saja. Ucap Bara dengan aura mengintimidasi. Remaja tersebut terlihat terkejut, terbukti dengan matanya yang melotot dan pelipisnya yang langsung keringatan. Ahaha, tawanya Kiko. Istri ya bang? Aduh, ada nelpon, saya permisi. Langsung saja remaja tersebut ngacir sambil pura-pura mengangkat telepon. Padahal jelas tidak ada yang menelpon. Nara geleng kepala. Sementara Bara langsung beranjak dari duduknya, masih dengan aura suramnya. Kakak mau kemana? Tanya Nara begitu melihat Bara beranjak dari kursi. Mau pesan tempat private, biar kamu gak diliatin orang-orang. Saya gak suka berbagi manusia favorit saya dengan manusia lain. Jelasnya yang sudah mengambil sebelah tangan Nara dan membawanya mengikuti langkahnya. Nara tersipu dibuatnya. Ditahannya senyum malu-malunya agar tak terbit. Ya ampun kak, gak perlu ih. Orang kita cuma mau makan sebentar terus pulang kok. Tolak Nara yang jelas tidak diindahkan oleh Bara. Bara tetap Bara, si keras kepala dan posesif. Tidak ada cerita kecantikan Nara boleh dibagi-bagi atau dilihat lelaki lain. Bara tidak akan pernah mau membagi Nara untuk halayak ramai. Nara miliknya. Hanya ia yang berhak atas Nara. Hanya Bara. Dan untuk remaja bau kencur tadi, lihat saja. Bara akan beri pelajaran kecil karena berani sekali meminta nomor istrinya. Setibanya di private room, langsung saja Bara mendudukkan Nara di kursinya. Setelahnya Bara juga mengambil tempat di hadapan Nara. Pelayan datang. Kali ini Nara langsung memesan karena memang sudah memutuskan. Kak, panggil Nara pada Bara yang tengah mengangguk pada pelayan yang mengantar makanan. Nara juga ikut tersenyum. Sahut Bara sambil menaruh makanan Nara tepat di hadapannya. Malam ini ada makan malam keluarga di rumah kakek sama nenek. Barusan Bang Biru chat. Ucap Nara sambil menaruh ponselnya yang tadi berbunyi. Kumpul keluarga atau ada acara lain? Tanya Bara sambil menyuapkan makanannya. Kata Bang Biru sih kumpul keluarga doang. Soalnya Tante Mami sama Om Papi pulang dari luar negeri. Jelas Nara lalu setelahnya ikut menyuapkan makanannya ke dalam mulutnya. Bara mengangguk. Mau pergi jam berapa? Tanya Bara. Kalau abis dari sini gimana? Aku kangen banget soalnya sama Tante Mami dan Om Papi. Pinta Nara dengan senyum di wajahnya. Membayangkan temu kangennya dengan om dan tantenya yang sudah seperti sosok ayah dan ibu untuknya. Tapi nanti pulang dulu. Setuju Bara yang disambut senyum sumringah dari Nara. Sip, gak sabar banget, riangnya tak tertahan. Bara terkekeh. Kangen sama tante dan om atau oleh-olehnya juga? Tanya Bara. Nara nyengir. Keduanya, hehe. Bara hanya bisa geleng kepala. Sudah tahu tabiat Nara sejak dulu. Apalagi dengan double panggilan tersebut. Sudah sejak kecil dan tidak bisa dirubah lagi jika kata Nara. Mobil hitam merek ternama Bara terparkir apik di hadapan rumah mewah 2 tingkat dengan ornamen cat putih gading. Nara dengan cepat turun, meninggalkan Bara yang hanya bisa geleng kepala. Nara mengetuk pintu tidak sabar, sambil mulutnya tak henti melafalkan salam. Bara menghentikan gerakan tangan Nara dengan menahannya. Nanti sakit, itu kan ada bel. Ucap Bara sambil matanya melirik tombol bel di samping pintu. Nara hanya bisa nyengir. Lupa, ucapnya. Baru saja hendak menuju tempat bel berada,
Pintu lebih dulu dibuka, menampilkan sosok laki-laki gagah dengan kaos oblong hitam yang begitu pas di badan. Benar-benar mencetak otot-otot perut dan dada bidang yang terlihat tegap. Nara senyum sumringah, sementara Bara hanya bisa mendengus. Musuh bebuyutannya, orang yang paling ia jengkeli kini terpampang nyata di hadapannya. "Assalamualaikum, Abang," teriak Nara heboh sambil merentangkan tangan ingin memeluk orang yang ia panggil Abang. Laki-laki tersebut memasang senyum sumringah, ikut merentangkan tangannya. "Waalaikumsalam, adik," sambutnya gembira. Dan saat Nara melewati Bara dan hampir bisa memeluk abangnya tersebut, tudung hodi Nara lebih dulu Bara tarik, membuat kedua manusia itu tidak jadi temu kangen dengan berpelukan layaknya Teletubbies. "Kak," suara Nara teredam karena wajahnya dibenamkan Bara pada dada bidang suaminya tersebut. Bara tak menyahut. Ia malah membawa Nara masuk begitu saja ke dalam rumah, dengan posisi kepala Nara masih terbenam di dada Bara. Jadinya ya begitu, jalan mereka terlihat aneh, terutama Nara. "Woi, Bara laknat, gue mau peluk adik gue," teriak Biru, laki-laki yang kini melangkah mengejar Bara dengan jengkel. "Adik sepupu kan? Bukan mahram," ucap Bara tak peduli. "Lo tuh ya, ganggu mulu momen gue sama Nara dari zaman seuprit sampai segede ini," keluh Biru sambil mencoba meraih Nara. Namun Bara lebih sigap menyembunyikannya. Bara tak membalas, tak ingin peduli dan lebih memilih menuju asal suara ramai berasal. Dan itu dapur. "Kak, pengep ini," keluh Nara sebal, yang akhirnya membuat Bara membebaskannya juga, tapi dengan tangan beralih merangkulnya. Biru hanya bisa mencibir dari belakang, melihat sifat posesif Bara yang sudah ada sejak zaman masih menjadi zigot. Bara dan Biru itu bersahabat, tapi seperti musuh. Hanya karena seringkali memperebutkan Nara saat kecil, dan itu berlanjut hingga mereka tumbuh besar. Biru yang memang sangat menginginkan adik perempuan dan malah dapatnya laki-laki, membuat Biru begitu menyayangi Nara. Namun setiap kali menghabiskan waktu berdua, Bara selalu saja muncul, dengan kedok ingin main dengannya. Siapa yang tidak kesal coba? Ditambah dengan ekspresi datar laki-laki itu, jauh lebih menyebalkan daripada ekspresi tengilnya waktu kecil dulu. "Mami, anak cantikmu udah dateng nih," teriak Biru tepat di belakang Bara, membuat Bara geram hingga rasanya ingin menjahit mulut Biru menggunakan jarum sepatu. Tak lama kemudian, dari sekat dapur muncullah seorang wanita yang tak lagi muda, namun aura cantiknya masih begitu kentara. "Ah, anak cantik Mami," heboh wanita tersebut ketika melihat Nara yang sedang berada dalam rangkuhan Bara. Nara tersenyum lebar, dengan cepat menjauhkan tangan Bara dari pinggangnya, dan berlari menuju perempuan tersebut. "Kangen banget," Nara memeluk hangat tubuh wanita tersebut yang juga menyambut pelukannya tak kalah hangat. "Tante Mami juga, udah berapa bulan kita nggak ketemu?" tanyanya sambil melerai pelukan mereka. 5 bulan kalau nggak lebih. Tante Mami sama Om Papi soalnya lama banget keluar negerinya, keluh Nara dengan bibir cemberut. Orang yang Nara panggil Tante Mami itu hanya bisa terkekeh. "Om Papi kamu itu yang sibuknya minta ampun," ucapnya menjelaskan. "Yuk, langsung ke dapur, bantuin Tante Mami masak." Nara mengangguk dengan semangat. "Yuk," sambutnya ceria sambil berjalan bergandengan dengan Tante Maminya. "Om Papi sama Bintang mana?" Sayup-sayup pertanyaan yang Nara lontarkan masih bisa didengar oleh Bara dan Biru. "Ngurusin ikan sama kakek juga. Biasalah, mereka itu." Setelahnya, Bara dan Biru hanya bisa saling pandang-pandangan, karena telah ditinggalkan. Sudahlah, jika tante dan ponakan itu sudah bertemu, maka dunia rasanya hanya milik mereka. Plagiat nama, mau ikut lihat ikan kagak lu?" tanya Biru pada Bara setelah beberapa saat mereka saling terdiam. "Lo yang nyamain nama gue," koreksi Bara tak terima dirinya dikatai plagiat. Bara dengan santai berjalan melewati Biru menuju tempat di mana keluarga Wardana melakukan tempat budidaya ikan hias. Biru hanya bisa cenguh. "Gue lebih tua dari lo setahun ya," teriak Biru tak terima. Dengan cepat, ia menyusul Bara yang tentu sudah tahu seluk-beluk rumah kakek neneknya ini.